Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemakalah dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami yang berjudul nikah tanpa KUA atau bisa disebut juga dengan nikah sirih. Sebelum memasuki pembahasan pertama, pengertian nikah sirih, adapun kita mengetahui tentang tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat yang berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, keabsahan pernikahan yang sudah dipandang sah menurut syariat agama dan kepercayaan para pemeluknya, tentu saja termasuk yang dinyatakan sah menurut syariat Islam. Pernikahan yang dilaksanakan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah, kendati pun sah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pasal 5 dan 6 kompilasi hukum Islam. Ditegaskan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat di mana calon mempelai bertempat tinggal. Untuk itu, agar memperoleh kekuatan hukum demi kemaslahatan sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan itu, maka secara normatif setiap pernikahan perlu dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian nikah sirih. Definisi nikah sirih secara harfiah, sirih berarti rahasia. Jadi nikah sirih adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum, nikah sirih adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama ajaran Islam. Namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini, pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian. Yang pertama yaitu nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Yang kedua yaitu nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh lelaki perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Dan yang ketiga yaitu pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Tata cara pernikahan siri, kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan nikah jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila dipandang dari aspek religius, pada hakikatnya nikah adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Karena itu, nikah yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Adapun materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yaitu Erpa Susanti. Kepada Erpa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erpa Susanti. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Putri. B. Keabsahan nikah siri. Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau dibolehkan jika syarat rukun nikahnya terpenuhi pada saat akad nikah dilangsungkan. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasar sudah sah. Hanya saja sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Istilah nikah sirih atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama
Hanya saja nikah sirih dikenal pada masa dahulu. Berbeda pengertian dengan nikah sirih dapat pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirih yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syariat. Hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai. Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali, suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirih. Menurut mazhab Maliki tidak memperbolehkan nikah sirih. Sedangkan menurut Kaisi Hussein Muhammad, seorang komisioner Komnas Perempuan, menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirih merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan si perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. C. Status anak pernikahan sirih menurut hukum positif. Dari keabsahan status perkawinan dapat dalam konteks hukum positif, maka anak yang terlahir dari perkawinan sirih juga memiliki status hukum yang sah sebagai anak dari hasil perkawinan. Anak hasil perkawinan sirih ialah sah sebagai anak dari ayah dan ibu yang melahirkan. Dengan demikian, adanya status keabsahan terhadap perkawinan sirih secara otomatis juga memberikan status sah kepada anak-anak hasil